warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai soal-soal mengenai teorema Pythagoras yang kategorinya soal-soal yang mudah. Yang kalau misalkan dikeluar di ulangan itu termasuk kategori soal yang mudah. Langsung saja kita masuk ke bagian soalnya. Soal ini adalah diambil dari paket soal yang ada di Quizzes, yaitu soal-soal Pythagoras, kategori soal yang mudah. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Yang pertama dibilang teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga itu berlaku pada segitiga apa? Apakah sama sisi, apakah sama kaki, siku-siku, atau sembarang. Nah, teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada satu, yaitu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras hanya berlaku di segitiga yang memiliki siku-siku atau ada lambang sudut 90 derajatnya di sini. Oke. Berikutnya yang kedua, berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang tidak sesuai dengan teorema Pythagoras adalah apa? Berarti kita harus periksa dulu. Di sini sisi miringnya adalah Z. Oke. Lalu alasnya adalah X dan tingginya adalah Y. Rumus dasar untuk Pythagoras yang mesti kita tahu, rumusnya adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi, kalau kita dapat soal seperti ini, kita bisa bikin sisi miringnya diwakili oleh huruf Z, berarti bisa kita tulis Z kuadrat sama dengan alasnya diwakili oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, yang berbentuk seperti ini, di sini uh, tidak ada. Adanya di jawaban yang ketiga nih. 1, 2, 3, 4. Nah, yang berbentuk seperti ini adanya di yang ketiga. Hanya saja bentuk X dan Y-nya dibalik penulisannya. Maka jawaban yang benar untuk soal yang ini adalah yang 3. Lanjut lagi yang berikutnya ke soal yang ketiga. Berikut yang merupakan triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras artinya apa? Triple Pythagoras adalah kumpulan angka-angka yang membentuk segitiga siku-siku. Cara mengeceknya yaitu sisi terpanjang itu akan selalu menjadi sisi miring. Jadi tetap pakai rumus yang tadi dengan kategori sisi terpanjangnya adalah sisi miring. Nah, kita coba dulu cek yang pertama. Yang pertama dibilang 4, 6, 8. Berarti sisi miringnya adalah 8. Anggaplah 8 ini sisi miring, berarti 4 sama 6 alas dan tingginya. Kita masukin ke rumus yang tadi. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti kita punya 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti 64 sama dengan 16 tambah 36. 64 sama dengan 16 ditambah 36, hasilnya 52. Pernyataan ini kan tidak sama dengan, maka dia salah. Atau berarti dia bukan triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu terjadi kalau ketika masukin rumus Pythagoras, dia nilainya akan sama di ruas kiri dan ruas kanannya. Berikutnya 4, 8, 10. 4, 8, 10 berarti rumusnya 10 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 100 sama dengan 16 tambah 64. 100 sama dengan 80. Ini juga salah. Lanjut lagi. Ini berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 100 sama dengan 36 tambah 64. Berarti kita punya 100 sama dengan 100. Ini benar ya pernyataannya.
Maka yang termasuk ke dalam triple Pythagoras, jawabannya adalah yang kuning, yang ketiga ya. Lanjut lagi. Di soalan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat dibilang, pasangan bilangan di bawah ini yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Hanya saja kalau kita dapat angka yang besar, bisa kita sederhanakan dulu. Gitu. Jadi ketika mengerjakannya sama seperti tadi, hanya saja kalau dapat angka besar, bisa kita sederhanakan dulu. Maksudnya gimana? Misalkan yang pertama kita punya 16, 30, dan 34. Nah, kita sederhanakan dulu, kita cari dulu FPB-nya. FPB dari angka-angka ini adalah 2. Berarti bisa kita bagi dengan 2, dia menjadi 8, 15, sama 17. Habis itu kita coba, kita hitung ya. Lalu yang ini kita uji Pitagorasnya. Nah, kita melakukan uji. Berarti sisi miringnya udah pasti 17, karena dia paling panjang. 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Nah, dari situ kita peroleh 17 kali 17, hasilnya adalah 289. 8 kali 8, 64. 15 kali 15, 225. Maka hasilnya 289 sama dengan 289. Nah, dari sini ternyata sama ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti jawabannya udah pasti yang pertama. Jawaban yang biru. Ya, jawaban yang benar. Lanjut lagi ke yang bagian berikutnya. Berikutnya ke soal yang kelima. Sebuah bangun panjang sisi-sisinya adalah 3 cm, 5 cm, dan 7 cm. Bangun tersebut adalah bangun berbentuk apa? Nah, berarti cara menghitungnya kita pakai ketentuan sisi segitiga. Rumus-rumusnya kayak gini. Jadi nanti jenis segitiga itu ada 3. Yang pertama ada lancip. Ketentuannya adalah C kuadrat. Itu dia hasilnya akan kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini rumusnya. Yang kedua, dia akan menjadi tumpul kalau dia berupa C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan yang ketiga, dia akan menjadi siku-siku kalau dia C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nilai ABC-nya itu masing-masing C adalah sisi terpanjang, B adalah sisi menengah, dan A adalah sisi paling pendek. Di sini berarti bisa kita ambil kesimpulan 3-nya adalah A, 5-nya B, dan 7-nya adalah C. Berarti kita masukin ke rumusnya C titik-titik C kuadrat ya. Kita bikin dulu nih titik-titik tambah A kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kita masukin 7 kuadrat titik-titik 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh 49 titik-titik 9 tambah 25. Nah, dari sini kita peroleh 49 titik-titik 34. Nah, di sini kan tanda titik-titiknya berarti kita isi 49 lebih besar ya daripada 34. Maka dari sini kita bisa peroleh nilainya dari soal ini adalah segitiganya adalah segitiga tumpul karena dia tandanya lebih besar. Maka jawabannya adalah yang jawaban warna kuning. Ya. Kita lanjut lagi.
Berikutnya, soal yang ke-6. Sebuah bangun panjang sisi-sisinya adalah 5 cm, 5 cm, dan 7 cm. Bangun tersebut berbentuk apa? Nah, dari sini kita lihat. Dia bilang ada dua sisi yang sama panjangnya, yaitu 5 cm, 5 cm, sama 7 cm. Otomatis karena ada dua sisi yang sama, pasti dia sama kaki. Nah, sama kakinya sama kaki yang mana? Apakah lancip, siku-siku, atau katumpul? Nah, yang ini kita ujinya pakai rumus yang tadi. Nah, karena nilainya ada yang sama, 5 sama 5, maka kita anggap saja 5 yang pertama adalah A, 5 yang kedua adalah B, dan sisi terpanjang adalah C. Baru kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Hitungannya. Ya. Berarti kita punya C kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kita punya 7 kuadrat titik-titik 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 49 titik-titik 25 tambah 25. 49 itu titik-titik 50. 49 itu berarti lebih kecil tandanya ya. Nah, kalau lebih kecil, ini adalah persyaratan dari segitiga lancip. Berarti jawabannya ini adalah segitiga sama kaki, tapi dia adalah lancip, masuk kategorinya. Jawabannya adalah yang berwarna biru, atau yang pertama, pilihan yang pertama. Lanjut lagi. Soal yang berikutnya, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga apa? Sama seperti yang tadi, dia cuma berlaku pada satu buah jenis segitiga, yaitu jenis segitiga siku-siku. Lanjut lagi, yang ke-8. Di sini ada pada segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Hubungan yang benar adalah bagaimana? Artinya C-nya menjadi sisi miringnya. Berarti untuk menjawab soal kayak gini kita bikin gambarnya dulu. Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya di huruf C, lainnya adalah A dan B. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa AB adalah sisi miringnya, AC adalah alasnya, BC adalah tingginya. Berarti kita masukin ke rumus yang tadi. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti kalau pakai sisi-sisi bisa kita tulis AB kuadrat itu nilainya sama dengan alas. Alasnya itu A sampai C. AC kuadrat tambah tingginya itu adalah BC kuadrat. Maka jawabannya adalah ini. Jawaban dasarnya. Berarti yang menyerupai jawaban ini adalah di opsi yang pertama yang biru ya. Jawabannya adalah yang jawaban pertama. Lanjut lagi ke soalan berikutnya. Berikutnya di soal yang ke-9. Pada segitiga PQR berikut dia akan berlaku hubungan yang seperti apa? Sama lagi. Berarti ini adalah sisi miringnya. Si R-nya itu adalah sisi miring. Kemudian Q-nya adalah alas. Dan P-nya adalah tinggi. Kita masukin lagi ke rumus yang tadi. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti kalau kita masukin huruf yang ada di sini, kita peroleh sisi miringnya adalah R kuadrat sama dengan alasnya itu Q kuadrat tambah tinggi. Tingginya adalah huruf P, P kuadrat. Maka ini adalah yang akan menjadi jawaban kita. Maka jawabannya yang ada adalah di jawaban yang kuning. Tapi di kuning ini hanya dibalik. Kita rapihkan supaya seperti kuning, jawabannya menjadi R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Yang ini. Jawabannya di opsi yang ketiga. Lanjut lagi. Berikutnya soal terakhir yaitu soal yang ke-10. Nah, berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang tidak sesuai dengan teorema Pythagoras. Berarti kita cari yang tidak sesuai. Dia ini kalau yang sesuai, Z-nya itu sisi miring,
ini alas, Y-nya adalah tinggi. Maka bisa kita tulis Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah T kuadrat. Yang berbentuk seperti ini adalah jawaban yang benarnya. Berarti kita nggak boleh pilih yang jawaban ketiga ini nggak boleh, karena dia hanya berupa X dan Y. Lalu kita cari yang tidak sesuai ya. Yang ini nih sesuai. Bukan jawaban kita. Berarti yang tidak sesuai adalah ketika Z itu berasal dari pengurangan. Yang ini nih. Maka jawaban yang benar adalah yang ketiga, opsi jawaban yang keempat. Ini yang tidak sesuai. Harusnya Z itu adalah penjumlahan, bukan pengurangan. Oke, berarti habis soalnya sampai di sini. Berarti untuk yang penjelasan untuk teorema Pitagoras dengan kategori soal-soal yang mudah.